Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Ibu Astin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan latihan persiapan ujian perbaikan asas kelas 10 tahun pelajaran 2025-2026. Selamat menyaksikan ya. Nomor 1, jelaskan apa saja yang dipelajari pada cabang ilmu fisika. Nah, untuk jawabannya, fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala alam yang meliputi fisika, kimia, dan biologi. Kata fisika berasal dari istilah Yunani yang berarti alam. Oleh karena itu, fisika merupakan ilmu yang mempelajari tentang semua gejala alam dan interaksinya. Contoh cabang ilmu fisika yang pertama mekanika, mempelajari tentang gerak. Yang kedua kalor dan termodinamika, mempelajari tentang energi dan perpindahannya. Yang ketiga gelombang dan bunyi, mempelajari tentang gelombang dan bunyi. 4, elektromagnetisme, mempelajari listrik dan magnet. Dan yang kelima, fisika modern, mempelajari materi dalam skala atom dan subatom serta partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Ya, sekarang nomor 2, sebutkan dan jelaskan penerapan fisika dalam kehidupan manusia. Nah, untuk menjawab soal ini ada 6 bidang. Yang pertama bidang kedokteran dan kesehatan, contohnya bidang radiologi, penggunaan sinar rongseng untuk mendeteksi kelainan pada tulang, penggunaan USG untuk mendeteksi kondisi bayi dalam kandungan, penggunaan sinar laser untuk operasi laparoskopi, penggunaan sinar gamma untuk sterilisasi peralatan bedah, penggunaan MRI untuk mendeteksi kelainan saraf. Yang kedua bidang pertanian, contohnya penggunaan peralatan untuk membantu pekerjaan petani, penggunaan bibit unggul yang dihasilkan dari rekayasa genetika menggunakan sinar X, sinar gamma atau sinar UV. Yang ketiga pada bidang transportasi, contohnya kereta cepat menggunakan teknologi superkonduktor, penggunaan kendaraan bermotor. Yang keempat bidang industri, contohnya penggunaan teknologi seperti scanning ultrasonik untuk mendeteksi keretakan dalam struktur logam, penggunaan gelombang bunyi untuk mendeteksi kandungan gas dan minyak bumi, penggunaan berbagai mesin untuk mempermudah proses produksi, penggunaan sonar dalam industri kelautan. Yang kelima bidang komunikasi, contohnya penggunaan gelombang elektromagnetik dalam komunikasi tanpa kabel, penggunaan serat optik untuk internet dan TV kabel. Yang keenam bidang energi, penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir, penggunaan sumber energi alternatif seperti angin, matahari, biomasa, sampah, air, panas bumi, dan gelombang laut untuk menghasilkan energi pengganti energi dari bahan bakar fosil, penggunaan generator sebagai penghasil energi listrik melalui proses perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Sekarang kita lihat nomor 3. Soal nomor 3, tuliskan dan jelaskan langkah-langkah yang terdapat pada metode ilmiah. Nah, untuk langkah-langkah yang terdapat pada metode ilmiah ada 7 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Yang keempat, pengajuan hipotesis. Yang kelima, melakukan eksperimen. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, pengambilan kesimpulan. Nah, untuk penjelasannya kita mulai dari identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Identifikasi masalah merupakan suatu upaya untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diuji dan diukur. Identifikasi masalah adalah proses untuk menentukan apa saja yang menjadi bagian inti dari sebuah penelitian. Nah, secara umum terdapat 3 langkah dalam melakukan identifikasi masalah. Langkah yang pertama, menemukan masalah yang ada atau problem. Langkah yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan atau root cause.
Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan atau problem statement yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Nah, langkah yang kedua, perumusan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah awal penelitian. Jadi, masalah dapat berupa hal-hal yang menarik untuk diketahui dan dipecahkan. Untuk merumuskan masalah dengan baik, harus diawali dengan identifikasi masalah dahulu. Rumusan masalah biasanya dituliskan dalam kalimat tanya. Sekarang kita lihat langkah yang ketiga, yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi bertujuan memperoleh pengetahuan dan informasi baik berupa teori, konsep, maupun hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sumber pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan yang diteliti. Langkah keempat, pengajuan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Hipotesis bersifat teoritis sehingga harus diuji kebenarannya. Langkah kelima, melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen merupakan kegiatan penelitian untuk menguji hipotesis. Langkah keenam, analisis data. Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari eksperimen menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Ya, ini dikutip dari maxmonroe.com. Langkah keenam, langkah ketujuh ya. Langkah ketujuh, pengambilan kesimpulan. Kesimpulan penelitian merupakan hasil ringkasan dari kegiatan menganalisis data yang menghubungkan hipotesis dan hasil eksperimen. Jika hasil eksperimen menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis diterima dan menjadi teori. Jika hasil eksperimen tidak sesuai hipotesis, maka hipotesis ditolak dan peneliti bisa melakukan penelitian yang baru. Nomor 4, buatlah sebuah tabel yang memuat 7 besaran pokok dalam fisika beserta satuan dan dimensinya. Ya, untuk menjawab soal ini berarti kita harus membuat tabel, jadi ada 7 besaran pokok. Kemudian di sini saya masukkan juga ada satuan SI, satuan non-SI, dan dimensi. Nah, sekarang silakan disimak baik-baik ya. Yang pertama itu adalah panjang. Panjang ini lambangnya adalah L. Satuan SI-nya adalah meter, disingkat M. Kemudian satuan non-SI-nya adalah inci, kaki, mil. Dimensinya adalah L, huruf besar. Yang kedua, massa. Massa lambangnya adalah M. Satuan SI-nya adalah kilogram, disingkat kg. Satuan non-SI adalah pound, gram, disingkat G, ounce, sloop. 1 ounce itu sama dengan 28,3 gram, 1 ounce sama dengan 100 gram, 1 pound sama dengan 0,454 gram. Dimensinya huruf M. M huruf besar. Yang ketiga, waktu. Waktu lambangnya adalah T. Satuan SI waktu adalah sekon, disingkat S. Satuan non-SI dari waktu, jam, menit, hari, bulan, tahun, abad. Dimensi dari waktu huruf T. T-nya menggunakan huruf besar. Kemudian yang keempat, suhu. Lambang suhu adalah T. T ini dari kata temperatur. Satuan SI dari suhu adalah Kelvin, disingkat K. Satuan non-SI dari suhu adalah derajat Celcius, derajat Fahrenheit. Dimensi suhu theta. Nomor 5, kuat arus listrik. Lambangnya adalah I. Satuan SI dari kuat arus listrik adalah ampere, disingkat A. Kemudian untuk dimensinya adalah I, huruf besar. Yang keenam, intensitas cahaya disingkat atau diberi lambang I, huruf besar. Kalau kuat arus listrik lambangnya I, huruf kecil. Satuan SI dari intensitas cahaya adalah kandela, disingkat CD. Dimensi intensitas cahaya adalah J, huruf besar. Nomor 7, kuantitas zat. Kuantitas zat diberi lambang N. Satuan SI-nya adalah mol. Kemudian dimensinya adalah N, huruf besar. Nomor 5,
Buatlah sebuah tabel yang memuat besaran turunan dalam mekanika beserta satuan dan dimensinya. Nah, untuk menjawab soal ini sudah saya buatkan sebuah tabel yang memuat nama besaran dan simbol, rumus besaran, satuan SI, satuan non-SI, dan dimensi. Besaran yang pertama adalah luas. Luas ini diberi simbol A. A ini dari kata area. Nah, di sini saya ambilkan luas bidang persegi. Jadi luas bidang persegi sama dengan panjang kali lebar. Satuan SI dari luas adalah meter persegi. Satuan non-SI-nya adalah area, di mana satu area sama dengan 100 meter persegi. Dimensinya adalah L pangkat 2. Yang kedua keliling. Keliling simbolnya adalah K. K dari kata keliling. Nah, di sini juga saya buatkan atau saya tuliskan rumus dari keliling persegi panjang, di mana keliling sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Satuan SI keliling adalah meter, satuan non-SI-nya adalah inci, kaki, dan mil. Lambang dimensinya adalah L. Yang ketiga adalah besaran volume. Lambang dari volume adalah P huruf besar. Rumus volume itu luas alas kali tinggi. Satuan SI-nya adalah meter kubik, kemudian satuan non-SI-nya liter dan mililiter. Dimensi dari volume adalah L pangkat 3. Yang berikut kecepatan. Lambang kecepatan adalah V huruf kecil. Nah, rumus kecepatan sama dengan perpindahan bagi waktu atau P sama dengan delta R dibagi delta T. Satuan SI kecepatan meter per sekon. Satuan non-SI dari kecepatan mil per jam atau kilometer per jam. Maaf, mil per jam dan kilometer per jam. Dimensi dari kecepatan adalah LT pangkat negatif 1. Besaran yang kelima adalah percepatan. Rumus dari percepatan itu sama dengan perubahan kecepatan dibagi waktu atau A sama dengan delta V per delta T. Satuan SI dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Satuan non-SI-nya mil per jam kuadrat dan kilometer per jam kuadrat. Dimensi percepatan LT pangkat negatif 2. Nomor 6, gaya. Lambangnya adalah F. Rumus besaran atau rumus dari gaya sama dengan massa kali percepatan atau F sama dengan M kali A. Satuan SI dari gaya adalah Newton, di mana 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Satuan non-SI dari gaya adalah pound force atau LBF atau LB. LB ini sebutannya adalah libra. 1 libra sama dengan 4,45 Newton. Kemudian satuan non-SI dari gaya yang lain itu adalah dine, di mana 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dine. Dimensi dari gaya ml P pangkat negatif 2. Besaran yang ketujuh, massa jenis, simbolnya rho. Rumus massa jenis sama dengan massa per volume atau rho sama dengan M per P. Satuan SI-nya kilogram per meter kubik, satuan non-SI-nya gram per sentimeter kubik. Dimensi massa jenis adalah ml pangkat negatif 3. Besaran yang ke-8, momentum. Simbolnya adalah P dari kata pelere, artinya mendorong atau mendesak. Rumus dari momentum adalah massa kali kecepatan atau P sama dengan M kali V. Satuan SI momentum kilogram meter per sekon pangkat negatif 1. Dimensinya MLT pangkat negatif 1. Besaran yang ke-9, impuls. Simbolnya I dari kata impuls. Rumus impuls ada 2. Rumus yang pertama, impuls sama dengan gaya kali selang waktu atau I sama dengan F kali delta T. Nah, rumus keduanya karena impuls merupakan perubahan momentum, maka impuls sama dengan perubahan momentum sama dengan I sama dengan delta P atau I sama dengan M kali delta V.
Satuan SI dari impuls adalah kilogram meter per sekon, sama dengan satuan SI dari momentum. Begitu juga dimensinya, ml T pangkat negatif 1 sama dengan dimensi momentum. Kemudian yang besaran ke-10 itu energi kinetik, dan besaran yang ke-11 adalah energi potensial. Sama-sama merupakan energi. Kita lihat dulu besaran ke-10, energi kinetik ini simbolnya EK. Rumusnya EK sama dengan setengah kali massa kali kuadrat kecepatan. Atau EK sama dengan setengah MP kuadrat. Satuan SI-nya Joule. Di mana 1 Joule sama dengan 1 kg meter pangkat 2 sekon pangkat negatif 2. Satuan non SI-nya adalah Earth dan feet Libra. Untuk satuan Earth, 1 Joule sama dengan 10 pangkat 7 Earth. Kemudian untuk feet Libra, 1 feet Libra sama dengan 1,36 Joule. Yang berikutnya dimensi dari energi kinetik ml pangkat 2 T pangkat negatif 2. Yang ke-11 energi potensial. Rumus energi potensial EP sama dengan massa kali percepatan gravitasi kali tinggi, atau EP sama dengan M kali J kali H. Satuan SI-nya adalah Joule, di mana 1 Joule sama dengan 1 kg meter pangkat 2 sekon pangkat negatif 2. Kemudian untuk satuan non SI-nya ini sama dengan satuan non SI untuk energi kinetik. Jadi satuan non SI yang pertama adalah R, kemudian satuan non SI yang berikutnya adalah feet Libra. Yang berikutnya dimensinya sama dengan dimensi energi kinetik, yaitu ml pangkat 2 T pangkat negatif 2. Sekarang kita lihat soal nomor 6. Setelah menyimak pembahasan soal nomor 4 dan 5, jelaskan perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan dan berikan contohnya. Nah, untuk jawabannya, besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri dengan satuan tertentu dan tidak tersusun atas besaran yang lain. Besaran pokok merupakan besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan. Contoh, besaran pokok massa memiliki satuan SI kilogram. Yang berikutnya kita lihat besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang tersusun dari besaran lain. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau diturunkan dari besaran turunan yang lain. Satuan besaran turunan terdiri dari beberapa satuan besaran penyusunnya. Contoh, besaran turunan massa jenis. Massa jenis diturunkan dari besaran pokok massa dan besaran turunan volume. Karena massa jenis merupakan hasil bagi dari massa dengan volume. Rumus massa jenis sama dengan massa dibagi volume, atau Rho sama dengan massa per volume. Rho sama dengan M per P. Satuan SI massa jenis kilogram per meter kubik atau kilogram meter pangkat negatif 3. Di mana kilogram merupakan satuan dari massa, meter kubik merupakan satuan dari volume. Nomor 7, tuliskan dan beri contoh aturan angka penting. Nah, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu arti dari angka penting dan bilangan penting. Angka penting adalah semua angka yang didapatkan dari hasil pengukuran. Bilangan penting adalah bilangan yang didapatkan dari hasil pengukuran yang terdiri atas angka penting dan satu angka taksiran. Angka taksiran ini adalah angka yang paling kanan. Nah, kita lihat aturan angka penting. Yang aturan pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya 123. Jumlah angka pentingnya adalah 3 angka penting. Aturan yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara 2 angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, 2003. 2 angka 0 adalah angka penting, sehingga jumlah angka pentingnya adalah 4 angka penting. Yang ketiga, pada bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0
baik yang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan tanda koma desimal adalah bukan angka penting. Sedangkan angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 0,01. Semua angka 0 bukan angka penting, sehingga jumlah angka pentingnya adalah satu angka penting. Tetapi untuk 0,010 jumlah angka pentingnya adalah dua angka penting, karena angka 0 setelah 1 adalah angka penting. Aturan yang keempat, pada bilangan bukan desimal atau bilangan bulat, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 bukan angka penting, kecuali ada penjelasan lain. Penjelasan ini bisa berupa garis bawah atau ditebalkan pada angka akhir. Contoh, 250.000. Ini pada angka 250.000 ini tidak ada penjelasan lain. Jadi angka 250.000 memiliki dua angka penting. Tetapi pada angka 250.000 yang diberi garis bawah adalah angka 0 setelah angka 5. Maka 250.000 ini memiliki tiga angka penting. Aturan yang kelima, semua angka pada basis atau mantisa dari suatu notasi ilmiah adalah angka penting. Contoh, 5,70 kali 10 pangkat 4 memiliki tiga angka penting. Tuliskan dan beri contoh aturan berhitung menggunakan angka penting. Jadi ini soal nomor 8. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat dulu yang pertama. Aturan yang pertama, hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Angka taksiran ini adalah angka paling kanan. Ya, sebagai contoh kita menjumlahkan 105,316 cm dijumlahkan dengan 23,52 cm dijumlahkan lagi dengan 7,8 cm. Nah, kita lihat satu persatu dulu angkanya. 105,316 cm, maka angka 6-nya adalah angka taksiran karena angka 6 adalah angka yang paling kanan. Yang berikut 23,52 cm. Nah, 2 adalah angka taksiran, kemudian 7,8 cm, 8 adalah angka taksiran. Nah, jika kita jumlahkan ketiga angka ini, kita akan mendapatkan 136,636 cm. Nah, karena angka taksirannya hanya paling sedikit 1, maka hasilnya itu dijadikan menjadi 136,6 cm, di mana 6 adalah angka taksiran. Nah, sekarang jika kalian masih agak bingung dengan penggunaan angka taksiran pada penjumlahan atau pengurangan bilangan penting, maka silakan dilihat ketentuan yang berikutnya. Ini saya kira ini lebih gampang untuk dimengerti dan dipahami. Nah, ketentuan atau aturan yang berikut, hasil dari penjumlahan atau pengurangan dua bilangan desimal mengikuti bilangan yang memiliki angka di belakang tanda desimal atau angka di belakang koma paling sedikit. Nah, contohnya. Ini contohnya memang agak lain, jadi tidak mengikuti contoh yang di atas. Nah, sekarang kita lihat contohnya. 1,040 cm ini ada 3 angka di belakang koma. Kemudian 0,2134 cm ada 4 angka di belakang koma. Hasilnya adalah 1,2534 cm. Nah, sekarang lihat. 1,2534 ini memiliki 4 angka di belakang koma. Nah, karena kita mengikuti angka yang di belakang komanya paling sedikit, maka hasilnya harus menjadi 1,253 cm karena ini ada 3 angka di belakang koma. Nah, senada dengan hasil pada contoh yang di bawah, jadi kita lihat kembali pada aturan di atas. Nah, kalau kita lihat 105,316 cm, ini berarti ada 3 angka di belakang koma. Kemudian 23,52 cm ini ada 2 angka di belakang koma. Yang berikutnya 7,8 cm ini ada 1 angka di belakang koma. Maka hasilnya itu harus 1 angka di belakang koma, sehingga hasilnya adalah 136,6 cm. Ya, saya kira cukup dimengerti. Oke, kita lanjut ke yang soal berikut. Kita lanjut ke
aturan berikutnya. Aturan yang berikut, hasil penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian bilangan-bilangan penting memiliki angka penting sebanyak bilangan penting yang memiliki angka penting paling sedikit. Ya, ini saya berikan contoh pada perkalian. Ya, contohnya 3,22 cm. 3,22 cm memiliki 3 angka penting. Kemudian 2,1 cm. 2,1 cm ini memiliki 2 angka penting. Jika kita kalikan 3,22 cm dikali dengan 2,1 cm, kita mendapatkan 6,762 cm. 6,762 cm ini memiliki 4 angka penting. Maka hasilnya harus dinyatakan dalam 2 angka penting sehingga hasilnya menjadi 6,8 cm. Aturan yang berikut, hasil penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian bilangan penting dengan bilangan eksak atau sebaliknya memiliki angka penting dari bilangan penting. Ya, contohnya 8,95 gram. 8,95 gram ini adalah bilangan penting dan memiliki 3 angka penting. Kemudian 8,95 gram ini kita kalikan dengan 17. 17 adalah angka eksak. Hasilnya adalah 152,15 gram. Nah, 152,15 gram ini memiliki 5 angka penting. Sedangkan hasilnya harus 3 angka penting. Maka 152,15 gram itu menjadi 152 gram. 152 gram ini memiliki 3 angka penting. Hasil pemangkatan suatu bilangan penting memiliki jumlah angka penting yang sama dengan bilangan penting yang dipangkatkan. Contoh, 3,6 cm dipangkatkan 2. Nah, kita lihat dulu angka yang dipangkatkan, yaitu 3,6. 3,6 memiliki 2 angka penting, maka hasilnya juga harus memiliki 2 angka penting. Jadi 3,6 cm dipangkatkan 2 sama dengan 12,96 cm pangkat 2. Maka hasilnya harus menjadi 13 cm pangkat 2. Yang berikutnya, yang terakhir, hasil menarik akar suatu bilangan penting memiliki jumlah angka penting yang sama dengan bilangan penting yang ditarik akarnya. Jadi ketentuannya sama dengan untuk pemangkatan. Jadi contoh, akar dari 4,5 km dipangkatkan 2. Nah, kita lihat angka 4,5. 4,5 memiliki 2 angka penting. Maka hasilnya juga harus memiliki 2 angka penting. Nah, jadi akar 4,5 km dipangkatkan 2 itu sama dengan 2,1213 km. Hasilnya harus dijadikan menjadi 2,1 km karena harus memiliki 2 angka penting. Ya, jadi kalau kita lihat 2,1213 ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Nah, sedangkan kita lihat pada ketentuannya jumlah angka pentingnya harus sama dengan bilangan penting yang ditarik akarnya, yaitu 4,5 ini memiliki 2 angka penting. Maka hasilnya harus 2 angka penting juga, sehingga hasilnya itu menjadi 2,1 km. Nomor 9, percepatan merupakan besaran turunan yang terdiri dari panjang persatuan waktu kuadrat. Tuliskan dimensinya dengan tepat. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat kalimat pada soal. Berdasarkan kalimat pada soal, percepatan sama dengan panjang persatuan waktu kuadrat. Maka dimensi percepatan adalah LT pangkat negatif 2. Nomor 10, ML pangkat 2, T pangkat negatif 2 merupakan dimensi dari besaran. Nah, untuk jawabannya ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama itu adalah energi, di mana energi ini ada 2, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Kemudian jawaban yang berikutnya adalah usaha. Nomor 11, tuliskan angka-angka berikut ini sesuai dengan notasi ilmiah. Untuk angka-angka pada pertanyaan ini ada angka yang sangat kecil, kemudian ada angka yang sangat besar sekali. Maka ini saya akan membacakan dulu apa adanya tanpa menyebutkan sebutan
Ya, jadi ini dibaca sebagaimana padanya, tidak berdasarkan sebutan. Kemudian nanti setelah pada saat kita membahas ini akan dibacakan sebutannya. Nah, yang bagian A 0,0000000000130. Ya, jadi ini ada 12 angka di belakang koma, berarti ini adalah angka yang sangat kecil. Kemudian bagian B 0,00000006. Ini ada 7 angka di belakang koma ya. Yang berikut 6200000000. Coba kita lihat ada berapa angka nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Yang berikutnya bagian D. Ini angka belakang komanya, maaf, ini angka nolnya paling banyak. Ya, mudah-mudahan saya membacanya tidak salah menyebutkan berapa nolnya. 9, 0, 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 ya, oke, lumayan banyak angkanya. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini di mana penulisan angkanya itu merupakan angka yang sangat kecil atau angka yang sangat besar, jadi untuk menghemat penulisan dan untuk memudahkan kita membaca angka-angka, kemudian untuk menghemat tempat menulis dan menghemat waktu menulis, maka kita nyatakan angka-angka seperti ini dalam bentuk umum penulisan notasi. Ya, ini kita nyatakan dalam bentuk baku atau dalam notasi ilmiah. Nah, bentuk umum penulisan notasi ilmiah itu diberikan oleh A kali 10 pangkat N, di mana A sama dengan basis atau mantisa atau dasar, dengan A ini nilainya berkisar dari 1 sampai 10. Jadi A lebih besar sama dengan 1, lebih kecil dari 10. Kemudian 10 pangkat N sama dengan bilangan 10 berpangkat, dan N itu adalah eksponen atau pangkat, di mana nilai N mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, sekarang kita akan menjawab bagian A. Kita baca dulu sebagaimana apa adanya. 0,0000000000130 memiliki 12 angka di belakang koma, maka angka ini bisa kita tulis sebagai 130 kali 10 pangkat negatif 12. Karena A harus dinyatakan dalam bilangan mulai dari 1 sampai 9, maka 130 kali 10 pangkat negatif 12 harus diubah bentuknya ya. Jadi 130 kali 10 pangkat negatif 12 sama dengan 1,30 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 12 sama dengan 1,30 kali 10 pangkat 2 kurang 12 sama dengan 1,30 kali 10 pangkat negatif 10 sama dengan 1,3 kali 10 pangkat negatif 10. Bagian B, saya baca dulu sebagaimana apa adanya. 0,000006 memiliki 7 angka di belakang koma, maka dituliskan sebagai 6 kali 10 pangkat negatif 7. Bagian C 6200000000. Ya, ini sama dengan 62 billion atau 62 miliar. Memiliki 9 angka 0, maka 62 miliar ini sama dengan 62 kali 10 pangkat 9. Karena A harus dinyatakan dalam angka 1 sampai 9, maka 62 kali 10 pangkat 9 diubah menjadi 6,2 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 9 sama dengan 6,2 kali 10 pangkat 1 tambah 9 sama dengan 6,2 kali 10 pangkat 10. Nah, untuk bagian D karena sangat banyak angkanya, ini saya baca saja menggunakan sebutannya. Jadi bagian D ini kita baca sebagai 90 sextillion. 90 sextillion memiliki 22 angka 0, maka hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 22. Sekarang kita lihat nomor 12.
Sesuai aturan angka penting, akar dari 8100 adalah, nah untuk menjawab soal ini kita lihat angka 8100. Angka 8100 memiliki dua angka penting, maka hasil menarik akarnya juga harus memiliki dua angka penting. Jadi akar 8100 sama dengan 90. Sama dengan 9,0 kali 10. Nah, perhatikan angka 90 ini hanya memiliki satu angka penting. Maka 90 harus diubah cara penulisannya menjadi penulisan dalam bentuk baku atau menggunakan notasi ilmiah menjadi 9,0 karena 9,0 memiliki dua angka penting. Nomor 13, laju sebuah motor adalah 54 km per jam. Konversi kelajuan tersebut ke dalam satuan meter per sekon. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan faktor konversi 1 km per jam sama dengan 1000 meter dibagi 3600 sekon sama dengan 5 per 18 meter per sekon. Jadi 54 km per jam sama dengan 54 kali 5 meter dibagi 18 sekon sama dengan 15 meter per sekon. Nomor 14, massa jenis batu beton padat bernilai 2400 kg per meter kubik. Konversi massa jenis tersebut ke dalam satuan gram per cm kubik. Nah, untuk menjawabnya kita gunakan faktor konversi 1 kg per meter kubik sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 gram per 1 kali 10 pangkat 6 cm kubik sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 6 gram per cm kubik sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 3 gram per cm kubik. Jadi 2400 kg per meter kubik itu sama dengan 2,4 gram per cm kubik. Nomor 15, tuliskan skala utama, skala nonius, dan hasil ukur dari gambar ini. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita lihat hasil pengukuran yang ditampilkan. Hasil pengukuran yang ditampilkan ini merupakan hasil pengukuran dari jangka sorong. Nah, untuk jangka sorong ini memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama untuk menentukannya kita lihat angka pada skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius. Jadi kalau kita lihat berdasarkan gambar, angkanya itu adalah 20 mm atau 2 cm. Kemudian untuk skala nonius, lihat angka pada skala nonius yang tepat segaris dengan angka pada skala utama. Kalau kita lihat, yang ditunjukkan adalah 5. 5 itu artinya 0,5 mm atau 0,05 cm. Nah, hasil pengukuran sama dengan skala utama tambah skala nonius sama dengan 20,5 mm atau sama dengan 2,05 cm. Nomor 16, tuliskan skala utama, skala nonius, dan hasil ukur dari gambar ini. Nah, kalau kita lihat yang ditampilkan adalah hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Nah, untuk mikrometer sekrup ini memiliki skala utama dan skala nonius, di mana skala utamanya itu terbagi atas skala utama bagian atas dan skala utama bagian bawah. Nah, skala utama bagian atas itu satu skalanya adalah 1 mm, kemudian skala utama bagian bawah satu skalanya adalah setengah mm. Nah, kalau kita lihat pada skala utama bagian atas setelah angka 5 kita lihat ada 4 garis atau 4 skala, sehingga skala utama bagian atasnya itu menuju pada angka 9. Kemudian kita lihat pada skala bagian bawah. Skala bagian bawah ini muncul satu garis setelah satu garis sebelum selubung luar. Jadi kita bisa katakan bahwa skala utamanya adalah 9,5 mm. Yang berikutnya untuk skala nonius. Skala nonius ini kita lihat pada selubung luar. Nah, untuk menentukan skala nonius, kita lihat angka pada skala nonius yang tepat segaris dengan garis batas antara skala utama bagian atas dan skala utama bagian bawah. Nah, kalau kita lihat hasil pengukuran yang ditunjukkan itu pada angka 39. Angka 39 artinya 0,39 mm.
Sehingga hasil pengukuran sama dengan skala utama tambah skala nonius sama dengan 9,5 tambah 0,39. Berarti sama dengan 9,89 mm. Nomor 17, tuliskan hasil ukur dari gambar ini. Nah, kalau kita lihat gambar yang ditampilkan, ini adalah hasil pengukuran dari neraca OH 3 lengan. Untuk membaca hasil pengukurannya sangat gampang, tinggal kita jumlahkan saja hasil yang ditunjukkan oleh masing-masing lengan. Nah, kalau kita lihat lengan paling belakang ini hasilnya adalah 40 gram, kemudian lengan di tengah-tengah adalah 100 gram, dan yang paling depan adalah 3 gram. Sehingga hasil pengukuran sama dengan 100 tambah 40 tambah 3 gram, sama dengan 143 gram. Ya, saya kira cukup sekian soal pembahasan latihan perbaikan atau latihan perbaikan ujian asas kelas 10. Ya, terima kasih sudah menonton. Bye.